Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Ya, shalom. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, dalam kesempatan yang baik ini, kesempatan yang indah ini, kami bersyukur kami masih hidup. Maka dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami mau memakainya untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, semua yang mendengar, agar kami bisa memahami apa yang kami baca, kami renungkan dan kami dengarkan ini untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema perenungan kita teman-teman dalam ibadah kali ini yaitu The Beauty of Passover, atau keindahan Paskah. Nah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, ya. Di dalam bulan ini kita akan merayakan Paskah. Paskah itu merupakan satu perayaan di mana orang-orang Kristen merayakan kebangkitan Kristus, di mana kebangkitan Kristus itu memberikan satu tanda, ya, memberikan satu sukacita karena kita sebagai umat Tuhan diselamatkan, dibebaskan daripada dosa-dosa. Sehingga dan kebangkitan Kristus dalam Paskah itu kita semua bersukacita. Kita semua bergembira di hari kemenangan Kristus atas maut. Nah teman-teman dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin kita melihat secara sederhana
apa yang menjadi keindahan di dalam Paskah? Ya. Nah, di ayat yang ke-16 ini ada 3 hal yang ingin saya ajak kita untuk kita melihat bersama-sama. Keindahan Paskah yang pertama, ayat 16 bagian A. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Teman-teman, keindahan yang pertama tentang Paskah. Paskah itu berbicara tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah yang dilandaskan oleh belas kasihan, yang didasarkan bahwa manusia ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Manusia ini karena dosa, maka dosa itu menyeret manusia untuk masuk mendekati penderitaan kekal, hukuman kekal. Dosa itu membuat manusia menjauhi Tuhan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan sebagai penciptanya. Maka dalam dasar itulah Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya karena melihat manusia ciptaannya sedang berjalan menjauhi Dia akibat dosa dan sedang berjalan mendekati kepada maut dan hukuman kekal tanpa terkecuali. Ya. Oleh karena itu Paskah itu berbicara tentang kasih Allah yang ingin Allah curahkan, yang ingin Allah berikan kepada umat manusia yang Dia ciptakan. Allah di dalam kebenarannya, Dia adalah Allah yang maha kasih. Allah merindukan bahwa umat yang diciptakan ini boleh diselamatkan. Nah, ini yang pertama. Paskah itu berbicara tentang kasih Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, dari hal ini kita mau belajar. Ya, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan juga yang punya kasih. Kalau Allah saja mau memberikan kasih karena melihat umat manusia sedang berjalan menuju hukuman kekal, maka tentu kita belajar untuk menjadi orang-orang yang juga penuh kasih. Ketika melihat orang lain, bagaimana kasih kita kepada orang? Ketika melihat orang lain yang sedang susah, melihat teman yang sedang menderita, yang sedang ada pergumulan, permasalahan mungkin secara pribadi. Mungkin dia mengalami masalah di dalam keluarganya dengan orang tuanya. Mungkin dia punya persoalan mengenai pelajaran yang dia tidak bisa mengerti sehingga nilai-nilainya drop. Mungkin dia punya permasalahan dengan teman-teman dan sebagainya. Bagaimana kasih kita ketika kita melihat teman kita? Adakah kita mau menjadi orang yang tidak egois, tidak hanya mementingkan diri kita, tapi kita mau melihat teman itu dan kita mau mengasihinya dengan cara memberikan solusi, pertolongan dan sebagainya. Paskah berbicara tentang kasih. Maka tentu kita juga belajar untuk menjadi orang yang punya kasih. Yang kedua, keindahan Paskah yaitu apa? Karena Paskah berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Allah. Di dalam kasih itu, ya, apa yang Allah kerjakan untuk menyatakan kasih-Nya? Allah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Dan pengorbanan yang luar biasa itu apa? Yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ya, ini merupakan satu istilah yang ingin menunjukkan satu pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada orang tua yang ingin mengorbankan anaknya untuk mendapatkan sesuatu hal. Ya, apalagi anaknya itu dikorbankan harus sampai mati demi satu hal yang penting menurut orang tua apapun itu. Tentu orang tua yang baik tidak akan mau mengorbankan anaknya. Nah, ini menggambarkan ketika Allah dituliskan mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini menunjukkan satu pengorbanan. Berarti Allah melihat ada hal yang penting, maka sehingga Dia harus memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini adalah satu istilah. Anaknya yang tunggal ini adalah dirinya sendiri. Ya, dikatakan Dia memberikan anaknya yang tunggal ingin menjelaskan satu pengorbanan. Ada satu hal yang penting di depan sana, yang urgen, sehingga Allah mau mengorbankan sesuatu yang miliknya yang paling berharga, yang tidak ada duanya, yang satu-satunya, sehingga sesuatu yang Tuhan lihat penting itu, ya, bisa diselesaikan, bisa didapatkan. Dan di sini yang penting itu adalah apa? Yang penting itu adalah saya dan kita semua. Ya, Tuhan memandang kita itu penting. Tuhan tidak ingin kita binasa.
oleh karena dosa kita binasa, kita mendapatkan penderitaan kekal dan hukuman kekal. Allah tidak ingin. Oleh karena itu Allah memberikan miliknya satu-satunya yang paling berharga, yaitu anaknya yang sendiri. Dalam hal ini dialah sendiri, dirinya sendiri yang dia berikan. Maka dia rela meninggalkan surga yang mulia dalam kemuliaan kekal itu untuk turun ke dalam dunia ini yang penuh dosa, ya, penuh dengan segala hal yang tidak baik, kejahatan, penderitaan, sebagainya. Tapi Allah rela itu karena apa? Karena dia melihat saya dan kita semua pribadi-pribadi yang penting, yang berharga di mata Tuhan, yang Tuhan tidak ingin kita binasa sia-sia, tapi Tuhan ingin kita diselamatkan. Ya, Paskah itu indah karena berbicara tentang pengorbanan Allah yang tidak ada duanya, pengorbanan kepada miliknya, pengorbanan kepada ciptaannya, ya, yang sangat berharga, yaitu kita manusia. Ya, yang bisa kita pelajari apa dari sini, teman-teman? Maka jangan ada yang kiranya merasa dirinya itu tidak berharga. Karena kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain, orang lain segala kelebihannya, saya dengan segala kekurangannya, sehingga kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita tidak berharga. Kita ingat, karena kita berhargalah maka Tuhan mau mati untuk kita, supaya kita diselamatkan. Maka setiap kita berharga, saya dan kalian semua, kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berharga. Kalau ada yang tidak berharga, ya, maka sia-sia Allah turun dalam dunia. Tapi karena dia melihat kita semua berharga, kita semua penting, maka Tuhan mau turun ke dalam dunia. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Itu yang kedua. Dan terakhir, yang ketiga, keindahan Paskah. Karena Paskah itu berbicara, bagian yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paskah berbicara mengenai keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, yang diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah melakukan tindakan kasih, yang mengorbankan dirinya, dan di situ di dalamnya terkandung penyelamatan. Maka Paskah itu berbicara mengenai keselamatan. Banyak orang berusaha sedemikian cara untuk mendapatkan keselamatan secara fisik, bahkan juga keselamatan secara kekal. Tidak ada orang yang ingin masuk neraka, sehingga orang mengusahakan segala macam cara, segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala dan akhirnya masuk surga. Tapi semuanya itu sia-sia karena tidak ada manusia yang bisa mengusahakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Semuanya akan berujung kepada hal yang tidak pernah tercapai, bahkan ujung-ujungnya malah kepada maut. Ya, oleh karena itu Allah dalam kasih-Nya, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu Paskah berbicara tentang keselamatan yang Allah jamin untuk kita dapatkan dengan pasti apabila kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Maka keselamatan kekal itu menjadi bagian kita, kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari sini kita belajar, ya, kita belajar bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita itu adalah satu hal yang luar biasa, yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ketika Kristus mau datang ke dalam dunia bagi saya dan kita semua, itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang penting, ya, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan ada yang merasa rendah diri, jangan ada yang merasa dirinya itu tidak layak. Ya, karena kita itu berharga, maka Tuhan mau turun ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya dan memberikan kepada kita keselamatan kekal. Maka kita bersuka cita karena Paskah itu indah, karena Paskah itu adalah satu hal yang luar biasa, karena Paskah itu mengandung satu hal di mana kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami semakin lagi dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menyadari akan keberhargaan diri kami di mata Tuhan. Paskah itu suatu hal yang indah karena ada kasih Tuhan yang dinyatakan lewat pengorbanan yang menghasilkan keselamatan bagi kami. Maka dalam keindahan Paskah itu juga kami menyadari kami juga pribadi-pribadi yang indah, berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan rela mati untuk menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan agar tidak ada di antara kami yang merasa rendah diri, merasa tidak berharga, sehingga kami melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak benar, karena kami kecewa mungkin dengan diri kami sendiri. Kami kecewa dengan apa yang kami terima, tapi kami mau bersyukur, kami mau bertobat, karena Tuhan menjadikan kami berharga, dan Tuhan menyelamatkan kami, mengasihi kami, mengorbankan dirimu sendiri bagi kami. Tandanya kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.